wabarakatuh. Kita akan melakukan penyampuran pupuk. Rencana pemupukan berubah setelah adanya serangan jamur pada saat yang lalu. Jadi sekarang ini pemupukan kita rubah, bahwa pupuk kita sekarang rencananya tanpa unsur N, jadi tanpa ada nitrogen, yang mana kita akan mengaplikasikan ini KSP 205 ini dengan kemarin saya beli eceran Sitka. Ini Sitka Petro, warnanya putih lembut seperti tepung. Ini adalah kandungannya yang sangat tinggi. Jadi ini adalah fokus untuk ke pengumbian, dan kita campur dengan ini fosfatnya. Jadi cuma dua ini aja, nanti mungkin ada tambahan, saya kasih asam humas sedikit, itu paling 100-an gram. Nah, ini akan kita buat untuk memupuk luasan lahan 50 ruh, yang mana kita masukkan bibit sekitar 60 kilo fosfat sama kaliumnya. Nah, berapa nanti yang akan kita masukkan? Rencana kita ini sekitar 10 KSP nya, kita masukkan 10, sedangkan sisa ini kita masukkan sekitar 10 juga, plus asam humat 100 gram. Nah, jadi saya kira nanti pemupukan kita di usia berapa dari 36 ini nanti akan membantu dari adanya pengisian umbi, karena ya ini sudah waktunya. Nah, kita coba stok tuangkan yang Sitka ini. Kenapa kok cuma 2? Yaitu tadi, kita mupuk itu harus juga melihat situasi dan kondisi, karena kondisinya kemarin tanaman itu terserang jamur. Terus rencana mupuk itu kita urungkan, itu sebenarnya sudah saya rencanakan, sudah mau mupuk sudah siap, cuma ternyata hujan berhari-hari, terus embun datang di malam hari sampai pagi hari itu. Habis itu tiba-tiba langsung ada serangan jamur. Nah, makanya kita mengaplikasikan harus sesuai keadaan, jangan kemudian pokoknya wayahe mupuk, biasanya pupuk iki masukkan. Nah, kita harus lihat keadaan memungkinkan atau enggak. Kita buat pupuk yang sesuai dengan keadaan. Nah, untuk masalah pupuk ini adalah pupuk anti buler ya, tidak bakalan menyebabkan buler ini, karena ini tidak ada sama sekali N nya. Selain itu, kedua yang berikutnya adalah pupuk keadaan tanaman saat ini itu sangat figur banget, daunnya sangat tinggi, kurang lebih sekitar 50-an cm tingginya itu ya, 50 cm. Jadi kita
kita sudah tidak terlalu memikirkan nitrogen untuk tanaman kita, karena tanaman sendiri sudah tumbuh dengan sangat subur. Terlihat dari kondisi vigor tanaman itu yang sangat tinggi. Ya untungnya walaupun kondisinya sangat vigor, tanaman ini daunnya kuat, artinya daunnya kaku, tebal, dan tidak ngelentruk, besar-besar daunnya, popornya sudah mulai bentuk besar. Nah, padahal sebenarnya pupuk yang sudah masuk itu cuma pupuk sekali, pupuk sekali di usia 16 hari setelah tanam, serta dasaran yang cuma hanya fosfat, terus saya tambah NPK sedikit nih, fosfat 25 kilo kalau tidak salah, terus NPK nya 5 kilo. Pupuk pertama itu kan fosfatnya 10, kanitro yang isinya kalium dan nitrogen itu 5 kilo, terus kemudian saya tambah NPK sedikit itu 3 kilo, cuma itu yang masuk. Cuma kalau melihat tanaman sangat luar biasa tingginya, cuma itu ada di beberapa titik yang terkena serangan jamur, cuma alhamdulillah sekarang sudah pulih lah. Yang parah 12, yang masih terserang dikit-dikit bisa pulih, bisa dikatakan teratasi lah. Makanya hari ini saya berani untuk melakukan pemupukan. Nah, kenapa kok seperti saya pun juga tidak paham. Cuma kalaupun kita mau kira-kira kenapa kok seperti itu, mungkin saja bisa jadi itu akibat dari hujan 3 hari 3 malam dengan petir yang menggegar, itu memproduksi nitrogen yang sangat tinggi, beda dengan hujan biasa. Tapi kalau ada petir itu merubah susunan air hujan itu, kemudian cepat berubah menjadi nitrogen, mungkin gitu. Karena ada teman dari pertanian yang mengatakan seperti itu. Jadi suplai nitrogen sangat tinggi, tanaman bisa cepat dan sangat vigor itu tadi. Makanya kita tidak perlu masukkan. Lalu yang kedua, pupuk-pupuk yang lain kayak fosfat, kalium yang sudah kita masukkan dari awal, itu juga berpengaruh ke tanaman dengan sangat cepat. Tanaman saya itu tidak pernah macet dari awal. Memang dari awal pertumbuhannya tidak terlalu pesat ya, santai, lambat, tapi 20 ke atas luar biasa, apalagi ketambahan hujan itu. Makanya kalau saya kira bisa jadi karena pengaruh tanah. Artinya tanah itu siap, karena dimasuki nutrisi itu bisa masuk nutrisi cepat terserap ke tanaman. Kedua, adanya pencampuran seperti kayak asam umat, itu bisa jadi itu sangat membantu efektivitas penyerapan tanaman, karena dengan adanya asam umat, selain dia sebagai pemberi tanah, dia juga mampu untuk membantu penyerapan, sehingga pupuk itu tidak bisa tertahan di tanah, tidak ikut aliran air, tidak mudah menguap, dan mudah untuk diserap oleh tanaman. Nah, makanya kita selalu pencampuran pupuk itu selalu kita kasih asam umat. Ini saya lakukan beberapa kali dengan pemakaian asam umat, ternyata pupuk itu jarang ya. Sekarang saya itu mengalami mupuk, habis mupuk daunnya kering, itu bisa dikatakan enggak pernah sekarang. Kalau dulu mesti habis mupuk daun kering, sekarang enggak pernah. Biasanya orang mengatakan musim hujan itu sangat sulit, pertumbuhannya macet, kerdil karena kebanyakan air dan lain sebagainya. Tapi enggak pernah itu pertumbuhan itu walaupun tidak cepat tapi pasti
karena mungkin ya mulai dari pengolahan lahan, bisa jadi karena pupuk juga, tapi yang jelas pupuk itu enggak terus terbuang percuma, langsung terserap gitu. Nah mungkin itu. Oh ya, ini belum saya kasih asam umat ya, saya ambil. Ini asam umatnya, ini nanti saya kasih 10 gram 100 gram. Tapi efektifnya sebenarnya asam umat itu kalau di musim kemarau sangat efektif, karena itu salah satu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya air, mencegah terjadinya pupuk itu terlarut oleh adanya air. Caranya apa? Air itu ditahan, jadi kalaupun musim kering itu sangat bagus untuk kebutuhan, bisa menahan air lah. Asam umat itu bisa membantu mempertahankan air lebih lama tinggal di sekitar perakaran tanaman. Nah, kira-kira aja ya sekitar ratusan gram. Oke, habis ini kita akan melakukan pemupukan. Itu dulu Kang Bayu. Kita akan menuju ke lahan tanaman bawang merah kita. Oke. Ya, ini pagi ini kita lakukan pemupukan Kakang Bayu. Ini kita lagi proses mupuk. Ini kita kasih 1 sendok per lubang ini untuk 4 rumpun bawang merah. Jadi lubangnya di tengah-tengah dari 4 rumpun bawang merah, kita masukkan 1 sendok. Pemupukan model seperti ini sebenarnya tidak hanya untuk mulsa ya. Sebenarnya kalau kita punya lahan yang tanpa mulsa, dikasih lubangan ini malah makin bagus penyerapannya, nanti pupuk itu akan lebih baik, tidak banyak yang menguap ataupun tercacar-cacar larut terbawa air, tapi akan ngumpul di lubang dimana kita melakukan penggejikan. Ini sangat bagus sebenarnya, cuma yaitu telaten atau enggak ya kita dalam melakukan. Kalau kita telaten, insya Allah ya akan beda lah hasilnya, nanti akan beda dengan yang tidak digejikkan. Tapi kalau mulsa ya mau tidak mau harus gejik, karena papan ataupun media tanamnya tertutup plastik. Jadi di mulsa itu memang ada lubang khusus, waktu kita melubangkan itu lubang khusus untuk pemupukan. Itu bisa kita langsung pesen di tukang lubang, itu ada alatnya sendiri. 1 gulung itu lubangnya nggak mahal, tidak sampai rasa 100.000, 50 sampai 70 tergantung jenis lubangnya. Oke, kita akan terus melakukan pemupukan. Nah ini kondisi tanamnya, kondisi bawang merahnya sudah ngumbi, merah-merah, dan juga daunnya sudah mulai turun, enggak kayak kemarin yang deder-deder karena ada hujan. Kita akan melihat tanaman kita. Nah ini sudah ngumbi ya. Nah ini dia sini, tidak terlalu kelihatan karena ini sudah agak panas. Nanti mungkin akan lebih terlihat kalau kita ngambilnya dari bawah ya, dari got. Ini saya ada di atas got. Nanti waktu pemupukan pengairan habis ini kan langsung diairi ya, biar pupuknya meresap.
Nah, ini dia tanaman kita, masih saya katakan masih hijau ini, walaupun sudah mulai berkurang, tidak terlalu nemen koyok dewi ini sudah mulai hijau, mulai menguning pucuk daunnya. Nah, untuk pemupukan ini sebenarnya kalaupun urutannya harusnya pupuk ketiga, ini pupuk penutup, cuma karena keadaan menjadi pupuk yang kedua gara-gara kemarin bermasalah itu. Tapi ini nanti terlihat nanti entah mau dipupuk lagi atau enggak, ataupun nanti dipupuk dengan cara pengocoran. Pokoknya untuk tabur ini kayaknya terakhir. Jadi nanti lihat-lihat situasi, kalaupun memungkinkan akan kita pupuk yang ketiga, kalaupun enggak dan ini dirasa sudah cukup, ya berhenti di pemupukan kedua ini. Nah, ini tanamannya sekarang, nah, popornya besar-besar lagi. Ini umur 37 hari setelah tanam. Oke, kita akan melanjutkan aktivitas pemupukan.